Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Elvani Salwa dari D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Di sini saya akan membahas standar operasional prosedur dinas masinis dan asisten masinis. Adanya SOP sebagai pedoman bagi masinis dan asisten masinis dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan memberikan keselamatan perjalanan kereta api. Adapun beberapa istilah yaitu pejabat pengatur penugasan awak kereta api di daerah atau yang disebut JPAK atau penyelia adalah pejabat yang bertanggung jawab mengatur penugasan awak kereta api untuk dinas kereta api langsiran dan cadangan. Awak sarana kereta api adalah pegawai yang ditugaskan di dalam kereta api selama perjalanan kereta api, yaitu antara lain awak kereta api, konduktor, teknisi atau teknisi kereta api atau TKA, dan petugas lainnya, serta awak kereta api atau yang disebut awak KA sebagai pegawai operasi yang terdiri dari masinis dan asisten masinis yang bertugas mengoperasikan kereta api antar kota dan perkotaan. Masinis adalah pegawai yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api yang dibantu oleh asisten masinis. Alur dinasan masinis ada 3, yaitu awal dinas, kedua selama di perjalanan kereta api, 3 di pergantian kru atau mengakhiri dinasan pergantian kru. Awal dinas di kantor UPT kru kereta api, masinis dan atau asisten masinis hadir dan lapor selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat KA yang akan dioperasikan, memastikan jadwal dinasan, mengisi daftar hadir pegawai, melihat pengumuman adakah instruksi terkait dengan tugas serta pengumuman yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Apabila hasil dinyatakan tidak laik jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Selanjutnya, memeriksa kelengkapan dokumen dan asesmen singkat. Masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dengan kelengkapan antara lain tanda kecakapan O62, O64, sertifikat ASP, surat keterangan kesehatan, arloji, suling mulut dan senter, handphone dalam keadaan off apabila membawanya. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat yang terdiri dari wawancara, tes tunjuk sebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, serta menandatangani surat pernyataan siap dinas. Apabila hasil asesmen singkat dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan diganti dengan awak KA cadangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas serta memberikan tabel kereta api atau O100 bentuk permintaan kereta api penolong yaitu bentuk 93 serta bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa yaitu 94. Selanjutnya, melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif, PUL, terima T200 dan cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel, mencoba fungsi rem bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja baik. Melaksanakan langsiran bersama juru langsir atas perintah dari PPK atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Melaksanakan percobaan pengereman, yaitu pengereman statis dipandu oleh PUK atau PUG dan TKA disaksikan kondektur dan asisten masinis, serta pengereman dinamis setempat. Apabila percobaan pengereman mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pengambilan laporan perjalanan kereta api atau yang disebut LAPKA dari
PPKA atau PAP. Selanjutnya, setelah mengambil lapka, bersiap di kabin memeriksa dan membaca O100 dan catatan di dalam lapka. Untuk pergantian awak kereta api di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin, memeriksa dan membaca O100 dan catatan di lapka, kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif atau KRD, atau KRDE, atau KRDI, dan KRL. Atau KRL. Selanjutnya melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi gunung go item dan KA siap berangkat. Memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman dengan melihat sinyal wesel dan posisi prepel kereta api. Pada saat akan berangkat, masinis menyembunyikan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektor memberikan semboyan 41 dan PPK atau PAP memberikan semboyan 40. Apabila dalam hal KA tidak dibantu oleh konduktor, maka masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 setelah memastikan sinyal dan sudah aman, yang meyakinkan PPK atau PAP telah memberikan semboyan 40. Selanjutnya, melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju KA dan menghubungi PPK atau PAP untuk memberitahu kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Selanjutnya ada O23 yaitu tanda izin naik. Petugas yang turut jalan dan memeriksa lapka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa lapka. Selanjutnya menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Selama di perjalanan kereta api, selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif atau KRD atau KRDE, KRDI, dan atau KRL. Selanjutnya, memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif bekerja dan berfungsi dengan baik serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat O100 dan lapka, melaporkan kejadian kepada PPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan kereta api, selalu mencatat pada T200 bila mana terjadi gangguan, dan menjaga kebersihan kabin. Selanjutnya, melayani pengereman rangkaian dengan baik. Selanjutnya, selama berhenti di stasiun antara, awak KA harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Dalam hal terjadi gangguan sarana dan lintas, harus segera lapor ke PPKP. Apabila arahan PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Yang ketiga, di pergantian kru atau mengakhiri dinasan pergantian kru. Dibagi menjadi dua, yaitu apabila ada pergantian kru dan mengakhiri dinasan. Satu, pergantian kru tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan atau asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif, menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani.
melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Selanjutnya, melaporkan dan menyerahkan LAPK kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas. LAPK diserahkan kembali kepada masinis, kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak kereta api. Selanjutnya, baru istirahat. Mengakhiri dinasan, masinis dan asisten masinis menyerahkan lokomotif berikut T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknik lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Selanjutnya, melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan LAPK dan O100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas. Selanjutnya, penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Selanjutnya, melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman lainnya di kantor UPT Kereta Api, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mencatat izin dari JPAK atau penyelia. Selanjutnya, istirahat atau pulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.